Sampai pernah datang 4 mobil dari Jawa Timur. Begitu Abah bangun pagi, jam 4, jam 3, mereka sudah tiduran di halaman rumah, di beranda rumah. Itu belasan Habib yang datang. Padahal baru kemarin Abah memberikan seseorang untuk umroh. Ternyata beritanya kepada teman-temannya kemana-mana, ya sahabat. Hampir 1 miliar yang mereka udah menjual berbagai macam, udah menipu berbagai macam, bahkan ada ibunya yang dijual. Dia katakan ibunya dalam kecelakaan, ternyata begitu dicek, ternyata enggak. Ada yang bilang bangun majlis, kemudian mereka ternyata majlisnya hanya majlis orang yang dipoto. Bahkan mereka berani memanjat pagar rumah Abah itu jam 3 pagi. Kemudian memaksa minta uang. Kemudian Abah mau berangkat waktu itu adalah ke Cina. Dia bilang saya doakan supaya selamat penerbangan. Saya bilang udah doakan saya jatuh saja, karena saya ingin tahu doa kalian ini benar apa enggak. Ternyata bullshit semuanya sahabat. Mengerikan. Abah Setu bongkar habis kedok habaib Ba'alwi para imigran Yaman. Beliau ini adalah ex-muhibin berat para habaib, yang tentu saja kehidupannya di kala itu sangat dekat berada dalam lingkaran para imigran Yaman ini. Di dalam video ini, beliau menguliti habis kelakuan para imigran Yaman ini, sejarahnya di masa lampau, sampai dengan kesesatan ajaran yang mereka dakwahkan. Semoga bisa menambah wawasan dan pencerahan untuk kita semua, khususnya untuk saudara-saudara kita, muhibin yang masih memuja para imigran Yaman ini. Tonton videonya sampai habis, matur nuwun dan salam waras. Bahwa terjadinya doktrinasi daripada Habib-Habib Yaman ini sudah lebih dari 100 tahun, maka tidak mudah untuk membukakan mental block para muhibin dan juga para sahabat-sahabat kita yang masih meyakini bahwa Ba'alwi itu adalah dzurriyyah Rasul. Maka oleh karena itu adalah modalnya adalah terus kita juga sampaikan tanpa dengan kekerasan, tapi terus sampaikan fakta, dan tetap Abah mengajak kepada siapapun jangan takut untuk menyampaikan kebenaran. Bahwa pada dasarnya kalau seandainya kita biarkan masalah ini kemudian mulai lelah di dalam berjuang, kemudian kita menganggap bahwa semuanya sudah selesai, maka sesungguhnya percayalah semuanya masih jauh dari selesai, ya sahabat. Karena untuk membalikan atau menyadarkan sahabat-sahabat kita yang memang sahabat kita ini kasihan kalau menurut Abah. Karena siapapun mereka yang masih mendukung Ba'alwi ini adalah dengan sikap, dengan komen yang begitu kasar. Nggak ada bedanya dengan dunungan-dunungan yang jongos-jongos Yaman ini juga sama kasarnya. Inilah kan buruknya. Sebenarnya kalau bagi orang yang sadar, sebenarnya kita saksikan sendiri bagaimana mereka itu membela Ba'alwi dengan cara-cara yang tidak etis dan cara-cara yang tidak beradab, ya sahabat. Maka oleh karena itu kata Abah, terus sampaikan kebenaran tanpa membuat fitnah, terus buka fakta-fakta, dan juga teruslah bicara di antara kita. Karena ternyata kenapa mereka itu adalah meyakini begitu kuat, karena sudah terjadi mental block. Kalau di dalam bahasa hipnosis itu adalah, maka inilah metodologi daripada mereka berdakwah. Kenapa menggunakan, kalaupun itu kisah khurafat, kalau kisah khurafat itu diulang-ulang, tetapi kalau diterima dengan kebodohan, maka kisah khurafat itu menjadi sesuatu yang dahsyat, sahabat. Memang bagi orang yang memiliki kesadaran dan memiliki landasan ilmu, sesungguhnya apa yang disampaikan itu adalah bertentangan, berseberangan dengan logika, akal manusia, bahkan sebetulnya bertentangan dengan hukum-hukum Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah, bahkan juga ijma ulama. Maka jangan aneh, maka mereka adalah, kalau secara umum kita boleh katakan, mereka sudah nggak takut dengan Allah. Bahkan mereka seolah-olah menjual Allah, bahkan seolah-olah mereka itu benar-benar suatu kaum yang sudah seenaknya terhadap Allah. Tetapi inilah mereka tidak takut dengan dosa. Bahkan maaf di dalam melakukan kegiatan apapun, bahkan mungkin Anda bisa saksikan sendiri dari pendakwah mereka itu yang kelihatannya bagaimana, tapi kan faktanya sekarang Anda bisa saksikan betapa banyaknya kasus masalah pelecehan seksual yang dilakukan oleh mereka, penipuan yang dilakukan oleh mereka. Belum lama ada Habib yang mencuri motor, dan begitu banyak sebetulnya sahabat. Tetapi kembali yang disampaikan malam dari tokoh-tokoh Bogor yang mengatakan bahwa memang tidak boleh diam. Dan Abah juga mengembalikan kembali, kemarin Abah bersilaturahim dengan Kiai Imaduddin, dan kita doakan semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan. Dan Abah juga berkumpul dengan tokoh-tokoh Banten di sana. Memang ini harus kembalikan terus, tidak boleh
karena terjadinya doktrinasi itu adalah secara terus-menerus selama puluhan tahun, ratusan tahun, maka kesalahan itu menjadikan sebuah kebenaran. Dan untuk membuka mental block itu juga sama dengan kita pun menyampaikan fakta-fakta kebenaran yang tidak boleh juga berhenti hanya sekali saja. Karena pada dasarnya untuk membukakan mental block itu adalah harus dengan repetition, pengulangan. Karena kalau tidak demikian kasihan saudara-saudara kita. Karena mereka yang sudah menganggap dirinya adalah membela Pak Alwi itu kan, kalau kita lihat dari cara dia berbicara, cara dia bikin komen pun udah kelihatan. Nah inilah wahai bangsaku, rakyat Indonesia, sadarlah bahwa NKRI dalam ancaman, tetapi kalian tidak menyadarinya karena menganggap suatu kesalahan itu yang sudah dilakukan berulang-ulang, sehingga tidak saja Allah dihina, Rasulullah pun dihina, bahkan para ulama-ulama sekelas Imam Syafi'i, sekelas Tuan Syekh Abdul Qadir dianggap tiada nilainya dibandingkan dengan Faqih Muqaddam, dibandingkan dengan Imam Zain, Imam Abarah, dan lain sebagainya dari habib-habib kalangan mereka. Mari kita, itulah mungkin barangkali kenapa baginda Nabi pernah bersabda, kembalikan orang Yaman itu adalah ke Yaman, ya sahabat. Sejarah Yaman ini tidak boleh dilupakan oleh dunia, tidak boleh dilupakan, karena pertama ada manusia, ada raja yang berkuasa di Yaman yang bernama Abroha. Itulah orang yang pertama ingin menghancurkan Ka'bah, dan kita itu diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Bagaimana perseteruan Abroha dengan kakeknya baginda Nabi adalah Abdul Muthalib saat itu, tentang unta yang ditahan oleh Abroha. Ini jelas dari awal bahwa orang Yaman, kerajaan yang berdiri di Yaman ini adalah memang ingin menghancurkan Ka'bah, karena mereka menginginkan bahwa menjadikan pusat sentral itu adalah di Yaman. Bahkan mereka pernah membuat Ka'bah yang bahasanya dari emas adalah Abroha itu, ya. Dan kemudian mereka melaksanakan tawaf yang sekarang kalau Anda lihat di Tarim, maka tidak ada tempat dimanapun di dunia yang ada Ka'bah palsu yang mereka, termasuk kita lihat video Umar bin Hafiz adalah tawaf sebagaimana tawaf di Ka'bah. Yang kedua, sadarilah wahai orang Islam bahwa orang Yaman ini tidak banyak menghancurkan untuk pergi haji atau pergi ke tanah suci, karena yang dianggap suci oleh mereka itu adalah Hadramaut Yaman, yang pada saat faktanya nyata sesungguhnya adalah negeri yang sangat miskin, negeri yang penuh dengan berhala, yang dianggap oleh mereka adalah negeri berkah, tapi sampai hari ini masih penuh kelaparan. Dan inilah yang harus difahami, disadarkan. Karena berita yang disampaikan begitu lama, berita yang disampaikan diulang-ulang, kebohongan, akhirnya menjadikan sebuah keyakinan, ya sahabat. Saya belum lama, saudara saya sendiri adalah pergi ke Yaman tadi semua, ya. Dan inilah yang sebuah keanehan tadi, bahwa sesungguhnya bahwa saya sering dengar, bahkan karena dulu Abah itu adalah sangat dekat dengan para habaib ini. Selalu memang yang dianjurkannya itu kita harus ziarah ke Tarim. Tetapi bagi orang yang ingin ziarah ke Tarim, dia harus banyak mengadakan tawasul kepada Faqih Muqaddam, dan kita mengharapkan. Tetapi sebenarnya kalau menurut Abah, kalau batin kita ini ada jernih, sebenarnya tidak tidak usah membutuhkan kitab yang tebal-tebal, tidak usah membutuhkan keterangan yang banyak-banyak itu bagi orang yang belum kena dengan racun doktrinasi. Karena begitu mudah dilihat sebetulnya, sangat nyata dipandang mata, dari perbuatannya, dari tata caranya, dari adabnya, dari akhlaknya. Tapi kembali pada saat sesuatu keyakinan itu sudah tumbuh karena doktrin, karena ketahuilah ada alam sadar dan alam bawah sadar. Pada saat alam bawah sadar kita sudah dikuasai dengan doktrinisasi, sahabat, maka inilah manusia itu adalah menjadi manusia bodoh, menjadi manusia dungu, menjadi manusia hilang akal. Maka kata Abah, maka inilah kemerdekaan bagi orang-orang yang mau melepaskan Ba'alwi itu. Kalian sebetulnya akan lebih jelas, akan lebih jernih akal kalian. Kenapa? Karena selama ini hanyalah doktrinisasi yang ditanamkan pada kalian. Nah, kita lihat lagi bahwa fakta sejarah yang pertama, pahami, jangan lupakan kisah Abroha, ya, yang benar-benar ingin menghancurkan Ka'bah. Kalau Anda silakan, kan Anda tahu ya surat Al-Fil, ya, kisahnya. Yang kedua, dari 4 nabi yang palsu, semuanya itu datang dari Yaman. Nabi yang palsu, ya. Kemudian juga sama yang terjadi Mesir, Bani Fatimiyah, kemudian juga sama yang terjadi Afrika. Semuanya sama, sahabat, di abad kedua dan ketiga. Yang mengakui dirinya adalah Nuriyat Rasul itu adalah sama. Tujuan awalnya mereka adalah pertamanya ekonomi. Semuanya ekonomi. Karena pada saat seseorang itu menyandarkan dirinya kepada Nuriyat Rasul, maka jangan aneh, Habib-habib yang Indonesia ini juga sama tujuannya ekonomi. Karena Abah sekian puluh tahun mengalami hal semacam itu. Satu cincin yang harusnya harganya 50.000, dia minta jual 1 juta. Kemudian juga tasbih yang seharusnya adalah dengan harga yang cuma 50.000 dijual sekian ratus ribu.
kemudian juga kaligrafi yang sebenarnya hanya tiada picisan. Mereka itu sebetulnya adalah merampok, meminta, ya. Bahkan kepada Abah itu dulu ada Habib hijau, ada Habib merah. Kalau datang ke rumah, datang keliling. Kemudian Abah ditanya, ada apa Bib? Ya keliling aja di rumah. Habis itu nuliskan angka 99999. Dia bilang apa? Rumah ini akan kebakaran tapi harus bayar kifarat 9.999.099. Ketahuilah, dan mungkin Abah akan sedikit bicara pengalaman sebenarnya adalah luar biasa, ya. Yang sudah maaf ya. Karena Abah itu dulu sangat baik kepada Habib ini, ya semua. Bahkan ada yang Abah hajikan, ada yang Abah umrohkan, tadi semua. Tetapi sampai berombongan-rombongan, sampai pernah datang 4 mobil dari Jawa Timur. Begitu Abah bangun pagi jam 4, jam 3, mereka sudah tiduran di halaman rumah, di beranda rumah. Itu belasan Habib yang datang. Padahal baru kemarin Abah memberikan seseorang untuk umroh. Ternyata beritanya kepada teman-temannya kemana-mana, ya sahabat. Jadi Abah itu ngomong ini bukan ngomong asal ngomong, tapi adalah merupakan, kata Abah juga, hampir 1 miliar yang mereka udah menjual berbagai macam, udah menipu berbagai macam, bahkan ada ibunya yang dijual. Ya katakan ibunya dalam kecelakaan, ibunya, padahal kita, karena Abah kenal semua Habib di Bekasi ini juga hampir rata-rata datang ke rumah Abah juga semuanya. Ternyata begitu dicek, ternyata enggak. Ada yang bilang bangun majelis, kemudian mereka ternyata majelisnya hanya majelis orang yang dipoto dari semua, ya. Inilah ya sebetulnya kalau disadari oleh kalian, benar-benar nyata penjajahan. Bahkan mereka berani memanjat pagar rumah Abah itu jam 3 pagi. Kemudian memaksa minta uang. Kemudian Abah mau berangkat waktu itu adalah ke Cina. Dia bilang, saya doakan supaya selamat. Saya bilang, udah, doakan saya jatuh saja. Karena saya ingin tahu doa kalian ini benar apa enggak. Ternyata bullshit semuanya sahabat. Kalau kalian ingin main ke rumah Abah, menyaksikan bagaimana itu barang-barang yang dijual seenaknya oleh dia, inilah yang harus kalian sadari semua. Itu mustahil dzurriyyat Rasul, sahabat. Mereka itu sama sebagaimana dulu adalah rampok-rampok, adalah orang-orang yang tidak beradab, yang tidak beretika. Itulah juga yang dikatakan hubdejong. Siapa mereka? Mereka itu rentenir, mereka itu kasar, mereka itu menipu, dan lain sebagainya. Dan kemudian lihat dari fakta bahwa sesungguhnya berapa kali mereka meminta Belanda untuk menetapkan mereka sebagai sayyid. Jadi sayyid yang diminta, yang dipolakan oleh Belanda. Ini kan aneh bin ajaib. Ya tolonglah, maka kepada sahabat-sahabat semua, saudara-saudara dimanapun berada seluruh tanah air, sayangi negeri ini. Kalau penjajahan berupa senjata, masih mending kita. Begitu perang terjadi, mana yang kalah, mana yang menang jelas. Tapi penjajahan berupa adab, penjajahan berupa etika, penjajahan berupa agama, doktrinisasi, ini secara hukum susah ditangkap. Karena tadi apalagi di negara-negara seperti negara kita ini. Ya sekarang pun fakta-fakta yang ada, berapa banyak Habib yang ngerampok, Habib yang nipu, yang nyuri motor, Habib yang masalah dengan perempuan. Tapi kembali sampai hari ini faktanya juga beda dengan pada orang biasa. Ini juga kembali karena di polisinya sendiri sudah banyak orang-orang yang sudah mukibin, sahabat. Di tentara juga sudah banyak yang mukibin. Di pemerintahan juga sudah banyak orang mukibin. Dia nggak paham bagaimana sesungguhnya, dan mereka tidak mau belajar dari semua. Abah bilang tadi, yang pertama adalah lihat suku Abroha untuk menghancurkan. Kemudian yang kedua, 4 nabi palsu itu semua dari Yaman. Kemudian fakta yang ketiga adalah mereka dari abad kedua saja sudah mulai menipu dengan mengaku dzurriyyat Rasul, baik di Yaman, di Mesir, maupun terjadinya perang Salahuddin Al-Ayyubi yang memohon kepada Tuan Abdul Qadir. Itu pun karena di Bani Fatimiyah di Mesir itu, karena mereka sudah betul-betul laten, betul-betul sudah masif. Tadi semua adalah yang bahaya itu kan tadi pada saat mereka berbulu yang sama. Makanya baginda Nabi selalu berkata, antara Abu Jahal dengan waktu itu ada seorang yang munafik, kata Nabi, nggak usah takut dengan kafir. Kalau kafir itu jelas, ya, kalau kafir itu jelas musuh kita, kita berani hadapi, nggak berani kita ngambil strategi. Tapi kalau berwujudnya munafik, agamanya seperti sama dengan Islam, yang dibicarakannya seperti sama, tapi tujuannya beda, pola pikirnya beda, kemudian juga tata caranya beda, bahkan pelan-pelan agama dirusak. Kalau menurut Abah, yang dihancurkan adalah bukan hanya fikih tapi tauhid. Maka itulah Bung Karno pernah berkata, sahabat, kata Bung Karno, bahwa sesungguhnya telah terjadi kebodohan kepada bangsa ini pada saat manusia dituhankan. Ini akan mendekati kepada kemusyrikan. Betul, Abah setuju dengan itu. Karena kalian seolah-olah udah lagi tidak ada lagi hasbunallah wa ni'mal wakil itu.
mencari wasilah yang salah, bergantung pada akar yang lapuk dengan adab-adab yang lucu. Mereka kadang-kadang jadi jongos-jongosnya, mau ngantar-ngantar mereka ke orang-orang kaya. Iya, sesungguhnya yang harus dipahami. Maka wahai para kiai di PBNU, tapi walaupun PBNU adalah udah tinggal kerongkong saja sekarang tadi semua, karena juga sama. Walaupun ada kiai-kiai PBNU juga sama, karena pada saat sudah mental block di kolbunya, ilmunya hilang semua. Dan kita tahu ahyar sudah hilang ilmunya itu. Cuma inilah hanya kebodohannya saja yang bicara tadi semua ya. Sungguh sayang tadi semua. Bahkan dia berani mengangkat hampir 10 orang-orang ditempatkan di PBNU. Sesungguhnya kalianlah hai ulama-ulama PBNU yang menjadikan bahwa mereka semakin kuat. Dan Abah berharap kepada Pak Prabowo, jangan gunakan salah satu pun dari mereka One Team Press. Coba buka, lihat betapa sejarah Yaman saja buka. Dan bagaimana sejarah Indonesia dari mulai Habib Utsman bin Yahya. Bagaimana sikap mereka. Dan fahami ya, ini siapa mereka itu. Nah itu pahami tolong ya. Kemudian juga tentang Bani Jurhum. Ternyata setelah dipelajari oleh Profesor Masanam Ali, yang orang-orang yang merusak Ka'bah, yang selalu menyimpan berhala-berhala itu ternyata juga Bani Jurhum. Ternyata setelah dipelajari, Bani Jurhum juga ternyata adalah orang Yaman. Inilah maka pantas bagi Nabi bersabda, pulangkan orang Yaman itu ke Yaman. Ya, dari catatannya Sunan Kordronyo, walaupun Sunan Kordronyo menggunakan Habib Utsman bin Yahya, tetap kepada internalnya sendiri yang ngasih tahu, hati-hati orang ini. Islamnya beda dengan Said-Said yang kita lawan di waktu Perang Diponegoro. Tadi semua mereka punya komitmen, mereka punya kejujuran. Mereka adalah tidak akan pernah bisa diajak damai. Tapi orang ini mudah diajak damai, kata Sunan Kordronyo. Tapi hati-hati, dia bisa berbalik menyerang kita. Itulah dulu kenapa Sunan Kordronyo mendatangkan Muhammad Soekarti dari Sudan. Karena dia juga sudah bingung berhadapan dengan Habib-Habib Yaman ini. Karena nggak bisa dipegang. Dan selalu menuntut adalah bahwa sesungguhnya mereka adalah Sayyid. Nah ini. Tetapi demi untuk mempertahankan status di Indonesia. Ini wahai bangsaku, coba mulailah buka mata kalian tadi semua dengan sejarah nabi palsu. Kemudian juga juga sesungguhnya PKI yang masuk ke Indonesia adalah dari Yaman Selatan ya sahabat. Dan duriat palsu itu sudah ada di Mesir dengan mereka mengaku Banu Fatimiyah, ternyata bukan. Mereka sama saja, sama dengan Muhammad Sulaiman yang datang yang mengaku jadi Sayyid Ahmad bin Isa al-Muhajir itu juga sama, merupakan orang Irak yang sesungguhnya dari keturunan Bani Jurhum, yang juga sama dari keturunan Syiah Imamiyah, dan juga adalah selalu link dengan Zionis saat itu. Kemudian PKI Yaman, kita ngerti lah, Indonesia ini bukan negara PKI, tetapi faktanya sejarah walaupun tentang siapa Dipo Nusantara Aidit ya, bagaimana kisahnya mereka buat, inilah memang dari sejak zaman dahulu mereka selalu membuat kisah-kisah palsu ini tadi semua ya. Dan dia mengatakan bagaimana mungkin katanya Den Aidit itu anaknya Nuh, dan Nuh itu anak angkat. Itu masa ada anak angkat? Dan tetapi kemudian kalau soal begini sahabat, lihat saja secara mutawatir pengakuan 2 orang anak putranya daripada Den Aidit sendiri mengatakan, bahkan saya mendapatkan silsilah dari Pak Ilham, yang dia mengatakan waktu saya masih ada videonya Jakarta Royal Club, dia menyebutkan silsilahnya sampai kepada Ubaidillah. Itu jelas sahabat ya, itu kan dari anaknya. Jadi kita udah ngerti lah tadi semua tentang Barokbah itu bagaimana dan semua. Jadi yang mudah-mudahan, tapi ini memang tidak bisa membukakan mental block tadi semua. Yang sudah ada mental block itulah karena alam bawah sadar mereka itu sudah melihat bahwa Habib ini mulia, Habib ini benar, dan itu tidak mudah sahabat. Maka oleh karena itu dari tadi malam teman-teman dari ormas bidang kesenian, kemudian dari ormas ini yang mengatakan tokoh masyarakat mengatakan, karena dia dengar Abah udah jarang bicara tentang duriat. Bukan Abah bukan nggak mau dengar bicara duriat, karena sekarang sudah banyak ahli. Sekarang kalau menurut Abah segalanya ada ahlinya ya. Maka dalam bidang nasab juga siapapun ulama, apalagi Buya Yahya dari semua yang hanya isinya hanya iklan pondok saya bangun di mana-mana, itu sama gayanya dengan gaya Habib Buya Yahya itu. Dari semua cari sumbangan di iklan di YouTube, di apa semua, bahkan di live yang melawan Ba'awi sendiri iklannya ada itu Buya Yahya. Nah, ini di Cianjur, di Sukabumi, di mana-mana. Wah, coba. Ini gayanya udah mepet. Makanya tadilah dari kata Abah juga. Jadi mari, makanya kenapa Abah sampaikan ke teman-teman semalam, Abah tidak lagi mau bicara. Biarkan orang sejarah yang bicara karena dia ahlinya. Biarkan orang ahli filologi yang bicara. Biarkan Dr. Sugeng yang bicara masalah genetika karena dia ahlinya. Biarkan Kiai Imad yang bicara tentang nasab, karena Abah setelah bertemu kemudian banyak beliau wah makin tambah yakin beliau itu memang luar biasa.
kata Abah. Dalam waktu kurun 50 tahun sulit lah, kata Abah. Silakan coba kalian adukan. Saya berani ngadukan beliau dengan siapapun sekarang yang ada di Nusantara ini. Maaf, dalam soal ilmu pengetahuan ya, karena banyak orang apal agama dari semua sahabat. Tapi pada saat bagaimana agama itu adalah sebuah sebagaimana yang banyak beliau tulis itu kalau menurut Abah adalah pemahaman agama yang komprehensif, yang demikian itu susah sahabat. Apalagi memahami 12 pan dan dituliskan kitabnya dengan 12 pan. Dan Abah menyaksikan dari kisah dari orang bagaimana ada seorang ulama menanggah beliau dengan 4 halaman, dalam waktu 2 hari sudah diganti puluhan halaman menjadi sebuah jawaban yang luar biasa. Itu nggak mudah, kecuali segalanya sudah ada di sini ya. Dan hari ini kalau menurut Abah tetap murni orang ini ya, luar biasa kalau menurut Abah. Semoga senantiasa diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang PKI juga pahami ini ya semua tentang PKI ini. Jadi jangan lupakan PKI itu dengan Yaman. Berapa jenderal yang terbunuh oleh DN Aidit itu. Pahami ini semua. Inilah yang harus dibangkitkan kembali kalau menurut Abah, adalah doktrin yang telah merusak selama 100 tahun ini adalah telah menutup alam bawah sadar kalian sesungguhnya. Inilah yang harus kembali dibangkitkan. Maka tadi malam saya bilang ke mereka, Abah tidak mau ngomong nasab karena Abah bukan ahlinya. Abah bukan ngomong sejarah karena bukan ahlinya. Tapi Abah juga ngomong filologi karena bukan ahlinya. Tetapi kalau malam itu mereka pada datang, Abah senang dengan pencerahan Abah. Dia bilang, Bah tolong jangan diam Bah, kan tadi. Ya saya bilang, Abah sekarang lagi menyadarkan kembali tentang tauhid. Karena mereka merusak tauhid. Mereka merusak fikih. Mereka merusak sejarah. Mereka merusak makam. Mereka merusak tatanan etika manusia beradab beragama. Terus di mana sisi positifnya? Tak sedikit pun, sebiji jarah pun ada tanda-tanda kebenaran di dalam diri mereka. Walaupun yang soleh sekalipun tetap saya melihat gurur di belakangnya. Walaupun yang nangkaknya kayaknya arif, tapi begitu sekali kasus sedikit saja kelihatan mulutnya. Ini kan sebenarnya memang tidak bisa. Kalau perak itu, kalau besi itu tetap besi, nggak bisa ditutup-tutupi dengan lapisan sepuhan, nggak bisa. Tadi semua ya. Inilah yang makanya tadi malam dia bilang datang ke sini, Bah tolong bicara lagi Bah, tolong bicara lagi Bah. Karena ternyata dari pencerahan Abah itu lebih banyak didengar, lebih mudah. Karena Abah di bahasanya lebih rileks gitu kan tadi. Kalau dikasih langsung berupa ilmu buku nasab, kadang-kadang membuat bingung mereka juga, kata mereka. Nah inilah betul Abah setuju dengan mereka. Memang satu masalah kalau yang namanya korban doktrinisasi, maka juga kebenarannya harus dibalikan, antitesisnya dengan tadi doktrinisasi lagi. Maka sahabat, kepada semua para kiai yang di Bogor dimanapun berada di seluruh Indonesia, ayo mulai bicara, ayo mulai bicara. Tadi semua ya. Tetapi Abah selalu menyarankan jangan tunjukkan adab dan etika cara kita bicara. Tunjukkan adalah fakta dan bukti. Sekarang kalau mau nolak, Abroha setuju nggak bahwa dia adalah orang Yaman yang menghancurkan Ka'bah? Silakan cek. Bani Jurhum setuju. Coba kalau ini yang Abah sampaikan adalah bukan kebenaran, siapa Bani Jurhum itu? Kalau Anda menolak fakta ini, silakan cek, buka internet, buka Google, klik tentang Yaman Selatan, PKI Yaman Selatan. Siapa bahkan pendirinya itu? Adalah kakeknya Habib Umar Al-Jufri yang kalian muliakan itu. Coba tadi semua. Kemudian kita gabungkan dengan data-data eksternal. Misalnya dari siapa? Dari Belanda. Catatan-catatan Belanda, catatan Sonokor-Bronyo, catatan Vandenberg, catatan siapa lagi? Huub de Jong yang menjelaskan bagaimana kotornya mereka. Pertama kali datang rentenir, penipu dan lain sebagainya. Dan inilah dan bagaimana mereka dalam itu selalu meminta kepada Belanda ditetapkan adalah sebagai Sayyid keturunan Rasulullah. Nah masa untuk menentukan keturunan Sayyid Rasulullah harus ditentukan oleh Belanda. Nanti juga wahai sahabat-sahabat, kalau ingin ceklah di nakobah di dunia ini, apakah ada pengakuan kepada Ba'alwi, ada pengakuan pada Robito Alawiyah? Apakah Robito Alawiyah itu adalah merupakan nakobah, adalah sebuah lembaga yang berhak menentukan nasab? Enggak. Ini mah udah clear lah urusan itu, kata Abah tadi malam kepada tokoh-tokoh masyarakat. Tetapi yang harus dipentingkan itu masalahnya semuanya juga udah clear, ilmunya sudah clear, tapi masalahnya adalah mental block yang harus dibuka. Bagaimana caranya? Jangan diam. Yang sudah bicara terus, kemudian juga bicara, bukan sedikit-sedikit ngeluh tadi karena aduh saya nggak dapat perhatian dari sipulan-sipulan. Apa perjuangan harus dapatkan perhatian? Saya dibuang oleh Kiai Imad. Apa yang dibuang Kiai Imad? Kita berjuang ini adalah untuk negara, untuk agama, untuk Rasulullah tadi semua. Maka Abah 2 tahun baru ketemu dengan Kiai Imad. Kenapa? Karena yang Abah bela bukan Kiai Imad, tetapi adalah yang Abah bela kebenaran yang dibawa oleh Kiai Imad dan kawan-kawan. Kebenaran yang terus disampaikan oleh Gus Nur Ihya, yang disampaikan oleh Kiai Suparman, disampaikan oleh Marzuki Mustamar, disampaikan Kiai Agil Siraj, disampaikan juga oleh Gus Muwafiq, disampaikan oleh Mustafa Bisri, Kiai Mustafa Bisri, disampaikan oleh ulama-ulama yang lain. Abah mengharapkan keriduannya. Anggaplah ini sebuah sodakoh dari Anda untuk terus tidak boleh berhenti. Silakan
Apakah itu buat TikTok, video kecil, kalaupun nggak mau live seperti Abah, silakan rekam sama cucunya, sama siapa. Tapi cari dulu fakta. Yang penting semakin banyak yang bicara. Karena mental block itu harus dibuka. Mental block itu harus dibuka. Sebagaimana orang kenapa bisa disuruh tidur, kata hipnotis, tidur dia. Tadi semua. Karena mental block itu adalah mengunci. Yang dikhawatirkan, Islam adalah agama yang selalu menghargai akal. Makanya afala ta'qilun, afala yatafakkarun, afala yatadabbarun. Bagaimana doktrin ini bisa sesuai dengan Islam yang menghargai akal tadi semua? Dan sesungguhnya dengan Habib ini justru memberangus akal, membunuh akal manusia, sehingga yang adalah doktrin. Sehingga pada saat dikatakan rantai emas dari langit pun kalian percaya. Kita ngerti khurafat, kita ngerti yang namanya khurafat adat, kita ngerti yang namanya apa namanya karomat. Tapi tidak dengan demikian ya sahabat. Karena karomat itu adalah merupakan karomah, itu adalah headnya daripada aulia, bukan sesuatu yang bisa ditetapkan, bukan sesuatu yang datang terus menerus. Sama saja seperti mujizat. Mujizat itu hanya sekali. Bahkan Nabi Musa alaihissalam belum ngerti mujizatnya bisa memukul laut itu dengan sebelum dia tahu bahwa laut itu bisa terbelah. Ini kan Nabi Musa saja nggak ngerti bahwa tongkatnya bisa membelah laut. Nabi Ibrahim saja nggak ngerti bahwa api itu akan dingin. Ini kalau dengar kasih Habib semua tadi, bahkan menghina hukum-hukum Allah dengan menuliskan kepada malaikat munkar wa nakir, seolah-olah mereka itu benar-benar udah di atas Allah. Mereka itu udah di atas Rasulullah. Waduh, Masya Allah, astagfirullah. Inilah kalau dibiarkan luar biasa, hancur negara ini ya. Kemudian mereka parasit makam, sudah ditulis oleh Senokor Gronyi, oleh Hub de Jong dalam bukunya. Mereka itu parasit makam, dan mereka bisnis makam dari dahulu. Jangan aneh, sekarang yang ada di Hadramut itu adalah makam-makam palsu semuanya. Nah, inilah yang harus dipahami ya. Karena mereka jadi kemudian juga dari dulu adalah menjual nasab. Mereka bukan menjual ilmu, yang dijual adalah nasab. Saya duriat, saya duriat, saya duriat dalam tubuh ini, dalam darah ini. Hanya itu segala apa yang mengatakan sesuatu pasti palsu. Yang mengaku nabi pasti palsu. Yang mengaku mursyid pasti palsu. Yang mengaku wali pasti palsu. Siapapun yang mengaku palsu. Karena siapa yang asli justru dia adalah nyumput buni di nucaang, wahwani nemrak. Saking dia malu kepada Allah, apalagi mengaku duriat Rasul. Nah ini ya. Ya memang kalau berdasarkan surat Waqiah, memang manusia ini kebanyakan sesuai dengan surat walaqad dzara'na li jahannam katsiran. Kebanyakan jin dan manusia neraka jahanam. Tadi wajar kalau pendukungnya banyak, karena memang neraka jahanam paling banyak. Bahkan dalam surat Waqiah, orang itu dibagi 3 kelompok. Ashabul yamin, ashabul simal, golongan muqarrabin. Dan golongan muqarrabin itu sullatun minal awalin wa qalilun minal akhirin. Memang wajar, memang dunia ini di akhir ini memang paling banyak kata Allah walaqad dzara'na li jahannam katsiran. Kalau sudah katsiran dalam bahasa Arab itu 99%. Karena jawaban itu cocok dengan tadi. Orang yang lulus kepada Allah secara bighairi hisab itu hanya 1%. Sullatun minal awalin wa qalilun minal akhirin, sedikit. Nah inilah pantas memang kalau memang pasti orang yang semacam Mbak Alwi ini akan banyak pendukungnya. Dan jangan lupa duitnya banyak. Inilah terjadinya apa namanya sekarang, bisa membeli kesultanan, bisa membeli ini, bisa membeli tokoh politik, bisa membeli duitnya gede. Dulu kalau Ba'asyir mengumpulkan duit dengan kelopak-kelopak masjid di mana-mana, hati-hati, mereka justru ada ribuan makam sudah diciptakan. Kemudian di sananya ada bisnis makam. Ini biaya untuk revolusi, sesungguhnya harus dipahami itu. Ya, sekarang bisa dirasakan. Dan saya menyaksikan kiai-kiai yang dulu saya melihat sudah baik sikapnya, tiba-tiba berani lagi. Sekarang adalah meyakini bahwa Balwi itu ini ulus dari semua. Kita ngerti lah orang-orang yang masih ngoceh, Rumail siapa itu, ulus semuanya juga. Ya, walaupun sahabat apa namanya PWI dimanapun, kalau kita nggak ada fulus, kita karena niat, karena ikhlas. Dan saya ngerti perjuangan ini tidak mudah dan berat ya. Tapi kembali, jadikan sisa umur kita. Barangkali kita dalam berjuang ini umur kita tidak lagi sampai pada waktunya, tapi minimal tunjukkanlah bahwa kita ingin, kita cintai Allah, cintai Rasulullah, cintai ulama, dan cintai duriat. Dan ini tolong juga kepada mukibin. Orang yang menolak Habib ini bukan tidak mencintai duriat, justru sebaliknya, dia 1000 kali mencintai duriat daripada kalian. Karena tidak mau dirusak kemurnian duriat, itulah kita berjuang. Jadi jangan dibalik di mana-mana, ini penolak Habib, penolak keturunan Rasulullah, ini kebohongan. Justru sebaliknya, kita korban jiwa, raga, harta demi membela Rasulullah, bukan sebaliknya. Jangan dibalik-balik faktanya tadi semua ya. Sekali lagi Abah ya, karena tadi mereka punya duit, dan Abah lihat di youtuber itu, kenapa mencela-mencelek tadi semua, duit semua. Karena kalau niatnya bukan kan lillah billah, dia selalu ngeluh, dia mengatakan saya nggak diperhatikan. Apa diperhatikan kayak begitu? Lu kalau mau berjuang, kalau nggak diam.
Tadi semua, ngapain banyak ngeluh kayak begitu? Ya, kalau mau berjuang karena Allah dan Rasulnya, nggak usah pikirin kiri dan kanan, karena Allah dan Rasulnya. Satukan dengan kebenaran, bukan karena Kiai Imaduddin, bukan Kiai Nur Ihya, bukan. Karena kebenaran. Abah, Kiai Nur Ihya, semua Kiai Suparman, seluruh, saya yakin kiai-kiai ini nggak perlu bertemu bahkan, tapi akan disatukan dengan satu kata yang disebut kebenaran. Jadi bukan karena A, bukan karena B, bukan karena duit, bukan karena posisi, bukan pengaruh. Ada lagi yang di PWI ini, jangan ribut urusan posisi. Silakan menjadi ketua, menjadi penasehat, menjadi apa. Ini semua ya, ini maka luruskan niatnya. Jangan sampai hanya gara-gara mungkin mau berdiri PWI-nya, malah sering Abah dengar kasus. Tadi semua ribut, ya posisi dan lain sebagainya. Nah inilah ya sahabat, maka yang harus disatukan adalah marilah kita dahulukan kepentingan pribadi, adalah lihatlah kepentingan demi atas nama Islam, demi membela agamanya Allah, demi membela Rasulullah SAW, dan demi membela keturunan Rasulullah SAW. Ya, nah, betapa menyakitkan orang yang bukan keturunan, dia mengaku keturunan, kemudian dia merusak-rusak agama dengan adabnya, etikanya, kayak si Bahar Demit itu. Ya apa maki-maki Kang Deddy kayak begitu? Kok nggak berhak teriak-teriak kepada bangsa pribumi seperti itu? Apalagi calon pemimpin. Siapa lu ada di negara ini? Enak saja. Benar-benar kalian ini udah lebih udah melampaui batas kalau menurut Abah. Karena kemarin Abah dikirimin video oleh Kang Deddy. Ternyata mereka seenaknya saja kepada pribumi bangsa ini yang jelas sudah punya jasa untuk bangsa ini. Kalian cuma hanya jadi parasit aja. Coba ngomong pakai yang baik. Kalau ingin menyampaikan gak setuju dengan Kang Deddy, bicaralah masyarakat sekalian. Kemudian kita ini, saya ini punya pandangan lalu, aduh bener-bener itu bangsa barbar gitu semua juga. Itu mah memang harus digilas yang kayak gitu tuh. Makanya wahai coba baik bersatu, jangan biarkan semuanya. Mulailah kembalikan semangatnya, karena kalau doktrinasi harus dilawan doktrinisasi lagi. Ya semoga kita doakan para ulama yang sudah ya bahu-membahu tadi semua. Profesor Kiai Agil Sirot terus bicara di atas, Profesor Mahfud MD terus bicara, Ibu Irma Suryani di kalangan politik juga sudah bicara. Ada sebagian yang masuk ke dalam tentara, yang sudah kepolisian semua, tapi butuh waktu dan sabarlah dalam proses. Nabi Musa alaihissalam yang dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran, bahkan Allah sudah menjanjikan kepada Nabi Musa sebuah proses akhir dari perjuangan, tapi akhir itu bisa berakhir dengan 40 tahun sahabat. Dan itulah maka yang dikatakan Kiai Imad kemarin waktu Abah ke rumahnya, betul, kalau hari ini segalanya sekarang selesai, itu akan goncangan kepada mereka sendiri. Bayangkan sebagaimana kata beliau, Mas Ikang Fauzi, pada saat kehilangan istri secara mendadak, hampir tidak siap. Itulah mungkin yang dilakukan Mbak Alwi. Abah tadi semua, karena Abah sekarang masih komunikasi dengan Mbak Alwi, yang teman-teman yang Mbak Alwi, dan mereka pelan-pelan sudah mulai menyadari itu. Cuma Abah sarankan ke kalian, jangan tiba-tiba merubah semuanya, kok tiba-tiba Habib dihilangkan jadi Sayyid semua. Karena yang Abah tahu semua, nama kalian itu dikasih Sayyid, aduh, kembali lagi berarti niat kalian ini nggak jujur. Kalian ini cuma yang benar-benar ingin menipu masyarakat. Karena tahu, karena sekarang udah banyak berita yang asli itu Sayyid dan Syarif, tiba-tiba mereka membuat gelarnya ganti Sayyid semua. Nah, inilah yang dulunya Habib sekarang Sayyid. Nah, inilah ini tadi semua dengan yang tadi. Sebetulnya mereka bisa begitu karena kalian juga. Maka kitalah juga semua, ya tadi semua. Semoga Allah senantiasa menolong kita, dan maaf buat Mas Bambang, Mas siapa dan teman-teman. Pagi ini Abah tidak mengkaji kajian ilmu karena begitu banyak tamu dari kemarin. Bahkan 2 hari Abah habis tidak tidur, sepulang dari Kiai Imaduddin juga ditunggu lagi tamu. Kemudian sampai siangnya, sampai tadi malam ada juga sama yang meminta kembali kepada Abah untuk bicara masalah nasab ini. Sebetulnya kata Abah juga, Abah bukan ahli nasab, cukuplah Kiai Imaduddin. Maka ahli itu berbeda dengan bukan ahli ya. Jadi maaf ya, kalau yang sekarang bicara itu semua Idrus Romli lah, siapa bukan ahli dalam urusan nasab. Pahami ya itu ya sahabat. Sebagaimana tukang matematika, itu dibandingkan dengan ulama yang hebat tapi jauh matematika, maka di bidang matematika yang ilmu matematika ini lebih jago. Pahami itu. Sebagaimana ini ulama hebat, ini tukang urut, Anda ke Seleo, maka datangnya ke tukang urut, bukan ke ulama ini. Ya. Jadi segalanya ada ahlinya, ya. Itu harus dipahami oleh kita. Jadi kalau kita mau mendengar sebuah hujah, maka lihatlah dari orang yang memang pantas, dan itu yang dikatakan baginda Nabi. Dengarlah dari mereka yang ahlinya, kalau tidak maka informasi yang disampaikannya adalah bukan kebenaran. Abah hanya akan mengambil apa yang sudah bulat pada kesepakatan di awal di masyarakat yang disampaikan oleh ahlinya, itu yang Abah sampaikan. Maka Abah tidak bicara nasab, Abah tidak bicara filologi, Abah tidak bicara genetika, tapi Abah ingin mengajak giroh, semangat yang kelihatan nyata sesuai dengan sejarah yang sudah dipahami semua tentang Abroha, tentang PKI, tentang Muso, tentang ID, semua fakta yang ada. Maka Abah tentang Utsman bin Yahya, fakta yang ada. Bahkan tentang surat anaknya Utsman bin Yahya minta ke Belanda ditegaskan sebagai syahid, fakta yang ada. Silakan mau apa lagi?
Jadi saya tidak bicara nasab, jadi cuma saya ingin mengajak kepada sahabat-sahabat tadi semua kan tadi. Karena sekarang uang berseliweran tadi semua ya. Maka marilah kita nafikan semua itu, karena apalah artinya uang demi kita membela keagungan Allah, keagungan Rasulullah, keagungan para sahabat ya. Itu saja, mohon maaf ya. Dan buat teman-teman yang biasa kajian Abah, kenapa Abah sekarang kaji tauhid terus tadi semua? Karena memang Ba'alwi ini merusak tauhid, bahkan merusak fikih tadi semua ya. Ini yang harus dipahami oleh kalian semua ya. Itu hanya akan dibuka, dilihat oleh orang-orang yang tadi mental blocknya sudah terbuka. Maka kenapa Muhammadiyah itu bebas dari Habib ini? Nggak percaya dengan mereka, mereka lebih berkah hidupnya. Karena tadi nggak ada mental block dalam diri mereka. Tak satu pun Muhammadiyah percaya kepada Habib ini. Ya, bahkan silakan pergi ke Mekah kemana? Nggak ada orang ngaku ini Habib, nggak ada. Ini Abah tukang keliling dunia, kemana-mana pergi, nggak ada spesialis. Cuma di sini. Dan itu sudah dikatakan tadi malam oleh tokoh Banten. Beliau berkata hati-hati, sepulangnya Belanda akan ada Belanda Ireng yang lebih bahaya karena dia menggunakan agama. Ternyata itu fakta hari ini ya. Mohon maaf ya, semoga sehat semua, berkah semua tadi ya. Yang penting Allah tadi tetap menyampaikan adalah dengan fakta, tidak boleh fitnah. Sekali lagi, tidak boleh, tetap tunjukkanlah adab, karena segala sesuatu itu harus bil hikmah, harus datang dari hati dengan keriduan hati, dan jangan ditambah dengan kebencian. Secara zat kita tidak boleh benci kepada siapapun, apalagi pada Habib-Habib ini ya. Bahkan kepada anjing sekalipun zatnya, karena sebaliknya kita harus mampu melihat hakikat Allahnya, sahabat ya. Tapi secara syariatnya, melihat wayangnya, tetap secara syariat kita kewajiban menyadarkan wayang, sebagaimana Pandawa menyadarkan Kurawa. Tapi tetap Pandawa dan Kurawa digerakkan oleh dalang, ingat dalangnya. Dan isi pailnya kita harus jelas, tapi isi mapulnya kita harus mampu juga melihat. Maka disitulah tidak boleh dibarengi dengan kebencian. Bukan datang dari kebencian, tapi adalah datang dari watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr, adalah menyampaikan kebenaran secara hukumnya, tapi secara hakikatnya hati kita harus mampu juga melihat apa Allah di situ ya. Mohon maaf atas kekurangan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.